Dan untuk mengetahui perkembangan terkini langsung dari Halim Perdana Kusuma terkait dengan pengiriman bantuan ke Myanmar ini, kita langsung bergabung bersama rekan jurnalis Metro TV, Fadila Syarafina. Fadila, pukul berapa tepatnya nanti bantuan ini akan diberangkatkan jika sesuai jadwal, Fadila? Ya, Iqbal, benar sekali, tadi baru saja selesai dilakukan upacara pelepasan untuk memberangkatkan sejumlah bantuan dari Indonesia menuju ke Myanmar. Tadi disampaikan ada sebanyak total ya ada 124 ton yang diberangkatkan dengan nilai sekitar 1,2 juta US dollar. Kemudian untuk personil yang diberangkatkan ini juga ada sekitar 65. Namun untuk selengkapnya terkait dengan bagaimana jadwal keberangkatannya, kemudian aktivitas apa saja yang nanti akan dilakukan di Myanmar, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala BNPB, Bapak Suharyanto. Bapak, mungkin boleh dijelaskan nantinya ini bantuan ini akan berangkat pada pukul berapa, Pak? Jadi baru saja ya kita dilepas oleh Bapak Menteri Luar Negeri mewakili Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tadi dihadiri lengkap juga oleh Bapak Menteri Menko PMK, ada Menteri Kesehatan, ada Panglima TNI, ada Ketua Basnas, bahkan ada Ketua PMI, Pak Yusuf Kalla juga hadir. Setelah ini mungkin pukul 10 ya kita akan berangkat. Ada dua pesawat Garuda Indonesia 747 seri 800. Ini untuk membawa personil. Personilnya adalah terdiri dari EMT, Emergency Medical Team, gabungan dari Kementerian Kesehatan dan relawan ya. Ada 35 orang. Kemudian delegasi, anggota delegasi ada 21 orang. Jadi 65 orang di bawah pimpinan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kemudian ada lagi satu pesawat kargo, ini untuk membawa barang sejumlah 105 ton. Kenapa 105 ton? Inilah daya angkut maksimal daripada pesawat kargo ini. Nah, sebagai informasi sebetulnya di Myanmar sendiri sudah ada barang 20 ton lebih, yaitu barang dari yang sumbangan dari Kemhan dan dari Mabes TNI, berupa tenda, ada sarung, ada supermi. Nah, sementara yang 125 ton ini gabungan dari baik pemerintah dari Kementerian Kesehatan berupa obat-obatan, dari Kementerian Pertanian, kemudian dari BNPB, dari Basnas, dari swastanya banyak juga, dari Dompet Duapa, Rumah Jakat, dari AGP, Harta Gahap Peduli, dan dari Bunda Suci. Jadi ini dikumpul semua dan nanti insya Allah saya akan bawa di jam 10 langsung ke Myanmar, mendarat di Bandara Napidai. Napidai itu letaknya bandara yang lebih dekat dengan daerah yang terkena dampak bencana paling besar, yaitu di Mandalay. Ya, di Mandalay. Dan sebagai informasi di sana sudah ada tim pendahulu. Tim pendahulu sudah berkoordinasi maksimal dengan pemerintah setempat, bahkan tim Yusar ya yang sudah berangkat hari Senin kemarin yang saya lepas itu sudah mendapat penugasan untuk mencari korban bencana di beberapa gedung, seperti itu. Bapak, kemudian ini setelah sesampainya di Myanmar ini apakah akan meninjau beberapa lokasi gempa atau apa saja yang akan dilakukan? Jadi begitu kita datang, Bapak Menko, tentu saja kita menyerahkan secara resmi ya barang-barang ini. Kita punya waktu alokasi 4 jam dari pemerintah Myanmar. Dari 4 jam itu kita manfaatkan, yang pertama adalah itu tadi menyerahkan secara resmi. Kemudian kita akan melihat pelaksanaan tugas dari tim Basarnas, tim Yusar yang sudah hari Senin kemarin ada di sana ya, untuk memberikan semangat pada mereka dalam pelaksanaan tugas. Kemudian kita juga akan meninjau tempat penampungan atau posko dari tim kesehatan. Setelah yakin semuanya bagus, bisa melaksanakan tugas dengan baik, baru kami delegasi pesawat Garuda ini geser ke Yangon. Yangon adalah ibu kota Myanmar, itu jaraknya kalau kondisi normal sekitar 5 jam. Tapi sekarang karena kondisi gempa, dari Mandalay ke Yangon itu 12 jam. Nah, kita nanti malam istirahat di Yangon, besok pagi baru pulang ke Indonesia. Bapak, kemudian yang terakhir, ini kan kalau kita lihat di berita ada beberapa negara yang juga menyampaikan bantuan, tapi responnya tidak baik begitu dari militer Myanmar. Tapi apakah dari Indonesia ini sudah berkoordinasi, Pak? Koordinasi sangat erat ya, bahkan Myanmar itu menutup bantuan dari luar negeri itu besok. Sehingga kita berangkat hari ini ya, dan diusahakan sebelum
hari Jumat itu sudah nyampe ke Myanmar. Tetapi kita koordinasi untuk kargo ini tidak bisa, datangnya besok. Nah ternyata pemerintah Myanmar membuka, nggak ada masalah. Yang dia larang adalah delegasi orang datang tuh besok udah nggak boleh, tapi barang masih boleh. Kemudian Indonesia termasuk yang cukup lengkap, karena ada tim pencarian pertolongan dari Basarnas, ada tim kesehatan, ada logistik yang luar biasa. Jadi mungkin di negara ASEAN kita yang paling besar bantuannya pada Myanmar, dan itu tidak ada kaitan dengan politik ya. Kita bantuan dari masyarakat Indonesia kepada masyarakat Myanmar, saya rasa mereka juga sangat berterima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Demikian adalah pernyataan dari Kepala BNPB, Bapak Suharyanto. Disampaikan bahwa memang dari pihak Indonesia ini sudah berkoordinasi dengan erat dengan pemerintah Myanmar, sehingga dipastikan bahwa penjadwalannya juga sudah tepat, yaitu di mana pemerintah Myanmar ini memperbolehkan bantuan delegasi ini hanya boleh sampai hari Jumat. Kemudian untuk kargonya tadi disampaikan juga dapat apabila sampai pada hari Jumat ini diperbolehkan juga. Pada pengiriman bantuan pada hari ini ada sebanyak 105 ton yang dibawa. Kenapa 105 ton? Karena ini adalah kapasitas maksimal dari pesawat kargo yang dibawa oleh pemerintah Indonesia. Secara keseluruhan jumlah dari bantuan yang dibawa oleh pemerintah Indonesia ini nilainya adalah 1,2 juta US dollar. Disampaikan tadi juga bahwa bantuan dari pemerintah Indonesia ini yang paling lengkap, mulai dari tim pencarian, tim medis, kemudian juga logistiknya ini paling lengkap dibandingkan negara-negara lain yang ada di ASEAN. Demikian Iqbal, untuk sementara kembali dulu ke Anda di studio. Ya, Faradila, kalau dari pengamatan Anda langsung di sana, itu bantuan apa saja yang dikirimkan ke Myanmar? Ya Iqbal, untuk bantuan apa saja? Ini untuk yang hari ini dikirimkan ke Myanmar, ini diantaranya adalah bantuan alat-alat kesehatan. Tadi dibawa oleh PMI, kemudian juga ada bantuan-bantuan seperti tenda, kemudian juga ada bantuan-bantuan makanan, kemudian pakaian, dan lain sebagainya. Karena memang pemerintah Indonesia ini sudah berkoordinasi juga dengan pemerintah Myanmar terkait dengan apa saja yang sebenarnya dibutuhkan. Yang paling dibutuhkan, nah yang disampaikan bahwa yang paling dibutuhkan ini adalah seperti tenda, kemudian juga peralatan-peralatan medis. Namun selain itu juga sejumlah personil dan juga delegasi ini dikirimkan dari berbagai kementerian. Bahkan pada tanggal 31 kemarin ini juga sudah dikirimkan tim Advance Inasar untuk membantu pencarian korban-korban yang masih hilang di dalam gempa bumi Myanmar pada 28 Maret lalu, Iqbal. Fadila Syarafina melaporkan langsung dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Fadila, terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa, demikianlah breaking news untuk saat ini. Kami akan kembali hadirkan informasi lain di program-program selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.